Jadi tempat itu ada tempat pembunuhan, Mas. Ini serius. Tapi nggak ke-expose. Ini nggak boleh disebut tempatnya. Nggak boleh. Oke, Tapi nggak lanjut. ke-expose nih. Ya. Satu keanehan yang terjadi, di mana ada seorang perempuan yang dia ini meninggal selepas menikah. Dan ketika itu yang meninggal itu ya otomatis tubuhnya itu yang nggak secara normal dia meninggal gimana, tapi dalam kondisi tubuhnya meringkuk. Iya, jadi kayak orang kedinginan. Penyebab meninggalnya? Itu ada cewek, rambutnya tuh kayak rambut berantakan gitu, wajahnya pucat. Dia cuma nengok doang. Serius? Itu nengok doang. Nah, ketika yang kejadian yang keempatnya, itu malam juga, tapi ini mau tidur, Mas, nggak mau insomnia. Jadi kayak menguatkan diri biar nggak insomnia. Oke. Jadi tidur jam 11-12an gitu, walaupun udah tengah malam sih, cuman yang nggak sampai pagi banget kan gitu. Nah, udah gitu terus itu punya kemeja warna putih yang digunakan biasa kan kayak di tempat di momen-momen tertentu kan, Iya. putih, dan itu dicangkolnya di belakang pintu. Nah ini nih, Oke, Mas. kalau salah lihat bisa apa itu ya? Oke. Nah, pas itu kan lampu dimatiin. Ngepas banget lampu dimatiin, tapi terus tuh bawa HP itu di tengah. Masih di dekat mantal. Iya. Nah, lampu dimatiin. Kayaknya nggak lama ya. Kisaran berapa menit ya, nggak sampai 5 menit. Tiba-tiba tuh kemeja yang dicantolin tuh jatuh, Mas. Maksudnya jatuhnya maybe cantolannya kurang kuat. Aku mikirnya tetap positive thinking dong. Mas. Tapi ada yang aneh, Mas. Sumpah ini aneh. Kemejanya keangkat, Mas. Sumpah demi Allah. Ini sumpah kemejanya itu keangkat. Yang kita ngeliat ini kemeja laki-laki gimana sih, Mas? Itu tiba-tiba berubah jadi gamis yang Jadi manjang dong ininya. panjang, Oke. panjang, dan itu ngebentuk perempuan yang rambutnya panjang banget, Mas. Posisinya Restu gimana? Apakah lagi Tiduran gini, gini. Terus itu yang di depan gitu kan, tapi itu kan lepas. Iya. Nah, itu yang jatuh prak, tiba-tiba lah. Kok dia jadi gamis? Kok jadi ini kayak jadi sosok perempuan? Nggak lama kemudian dia tuh kayak, jadi dia nggak langsung gitu, dia tuh kayak kayak gini dulu. Jadi dia tangannya taruh dulu ke lantai. Jadi kayak ngebungkuk. Nah, ya terus Pas ngebungkuk itu tiba-tiba kayak gitu, Mas. Itu ngedeket langsung. Restu. Ngedeket ke arah Restu langsung. Loncat dong. Iya. Enggak loncat, dia cuma ngedeket. Ah. Nah, terus tuh langsung ngambil HP dan nyalain flash dan langsung nanya, pas ngandelin kayak gini, itu tiba-tiba kemejanya langsung jatuh. Dan jadi kita itu sosok perempuan itu langsung ke meja. Ngilang sosok perempuan. Teriak harus. Ya, gitu. teriak mah enggak, cuman kayak kaget gitu. Kalau udah gitu nggak mungkin tidur di kamar itu dong. Hah? Kok nggak mungkin tidur di kamar itu lagi dong? Oke, menurut Mas enggak ya? Enggak dong, langsung Oke. mending apakah tidur sama siapa? Di rumah itu kan ada keluarga kan? Ada keluarga, cuman karena kebetulan waktu itu kan ada perempuan kan, jadi nggak mungkin. Maybe ada yang mungkin, cuman menurut nggak mungkin tidur sama perempuan. Maksudnya yang sama adik perempuan. Iya, enggak itu. Nah, menurut Mas sih kayaknya nggak mungkin nih bakal dilanjut lagi atau tidur situ. Iya dong. Tapi tetap lanjut. Tapi kemejanya biarin aja udah lah. Enggak, kemejanya udah taksim petak lipet masuk ke. Tuh, makanya sih diangkat terus dilipat ya. Iya. Kemejanya yang tadi berubah menjadi sosok perempuan. Tapi setelah itu nggak tidur lagi. Nggak tidur. Jadi kayak ini udah gangguannya udah nggak bener lagi nih. Nah, baru di hari berikutnya. Jadi nunggu, Restu malah nunggu. Jadi yang dia yang ngeganggu, tapi Restu yang nunggu dia ngeganggu. Oke, hari berikutnya. Jadi kayak nantang gitu. Bodoh amat, gue kemarin takut, sekarang gue yang nantang nih. Malam. Nah, malam. Iya. Ceritanya lagi beli GrabFood gitu kan, beli makanan. Udah dapat makanannya, pulang. Terus masuk kamar udah makan, mau ngambil air minum nih. Jadi kayak ada aqua gitu atau misalnya tumbler gitu buat ngambil di apa namanya? Yang air gitu. Air. Galon gitu. Oke. Nah, udah gitu ngambil air, tiba-tiba ada yang suara orang ketawa tapi lirih. Ketawa tapi lirih. Yang denger jangan bisa kabur nih. Suaranya kayak gitu serem banget ya. Iya. Yang masa suaranya lirih cuman anda ini gua nih. Ini suaranya lirih nih. Kalau misalkan suaranya lirih, berarti sosoknya dekat. Kalau suaranya kenceng bisa jadi sosoknya jauh kan. Iya. Wah, ini suaranya lirih. Lirihnya itu dalam artian kayak orang dibisikin kayak gitu doang. Nah, di mana nih sosoknya? Di belakang kah, di atap kah, atau di pintu kah, atau di kamar kah?
Mas Sus tuh ngeliat di jadi kayak ada ruang buat penyimpanan motor. Nah, penyimpanan motor gitu. Nah, di situ tuh ada jendela, tapi yang nggak kepikiran itu tuh jendelanya biasa dititipin gorden. Ya, ini kebuka nih. Ini kebuka. Ya. Mas, sumpah Mas, ini. Itu jadi dia ada lagi berdiri, tapi merinding aing. Jadi dia itu lagi berdiri, tapi pun tadi aku boleh praktekin guys. Boleh. Nah, Kelihatan kan di kamera kelihatan. Oke. Jadi dia berdiri. Dia berdiri kayak gini. Aduh. Itu tuh kan ibaratnya dia lagi ngeliatin dari sekitar ini. Tapi dia berdiri kayak gini. Seret. Apa nih? Cewek sama yang seperti yang semalam sebelumnya. tadi. Nah, wah. Ya, kok dia kayak gini gitu kan, udah ngeliat kayak gitu, wah berarti dia kayaknya ada sesuatu. Kenapa bisa terjadi hal semacam ini kan? Karena mungkin ada sebab akibat. Sebab akibatnya kita belum tahu nih. Selepas dari gangguan kayak gitu, bahkan sampai Restu beli GrabFood malam-malam, itu selesai kejadian berikutnya Restu beli GrabFood malam-malam itu tuh diikutin Mas Wallahi. Besoknya lagi Restu beli GrabFood malam-malam, dan Restu juga bodohnya tuh kenapa udah tahu itu malam-malam sakral. Iya, cuman ya kayak bodo amat, gue juga ada kerjaan nih, penampakan lu gak bakal ganggu pekerjaan gue, gak bakal ngeganggu rezeki gue. Gitu. Jakarta tetap jalan gitu, yang penting. Yang penting tetap upload. Iya. Maksudnya yang penting gue tetap jalan nulis gitu kan di struggle kayak gini. Nah, pas ini nih ada gerobak bakso. Jadi gerobak bakso itu biasanya di belakangnya itu ada cermin atau apa ya? Kayak kaca buat ngeliat dari belakang. Oke. Terus. Nah, ngeliat dari sini. Nah, itu ngerasa udah ada yang ngikutin Mas. Udah ada yang ngikutin dari belakang tuh, dalam kategori bukan kayak ada orang langka, cuman ngedeket berderap-derap gitu langkahnya. Gerobak bakso. Ini lagi jalan dekat ke rumah. Enggak, gerobak bakso cuma diem doang. Diem di depan rumah. Gak di depan rumah sih. Baksonya kayak di rumah tangga lah. Oke. Tapi kan waktu itu pencahayaannya kayak kenceng gitu. Jadi kalau misalkan kita ngeliat di belakang itu ada orang lewat cermin pun kita ngeliat. Ya. Mas aku lagi ngelewatin gerobak itu. Aku kan ngerasa gak ada yang ngikutin nih. Gak mungkin dong aku ke belakang ini langsung. Iya. Kalaupun ngeliat langsung, kalau nggak ada orangnya, wah siapa ini kan? Nah, aku tuh kayak, wah ini ada cermin nih. Siapa yang di belakang ya? Pas tuh ngeliat ke cermin, ternyata yang ngikutin tuh perempuannya tadi. Cuma dia udah senyum Mas. Ya maksudnya kayak bukan senyuman dalam kategori yang kayak gimana, cuman kayak ngeliatin gitu. Dia ada di belakang. Oke. Yang mikirnya terus gimana? Lari dong. Itu bang lari. Akhirnya ini lari juga. Dia lari. Dari kemana kayak ini berani banget terus tuh ya gue lihat. Iya. Dan ini pasti lari Mas. Yeah. Soalnya larinya itu pas ketika Restu ngerasa lari, pas ngerasa ngikut Restu lari, itu dia kayak ada tepakan kayak kain yang kayak pak. Jadi kayak ada kain yang kayak diangkat gitu. Jadi kayak dia tuh kayak ngejar lewat kayak terbang gitu. Terbang? Iya. Wow. Jadi dia kayak ngerasa ada suara kain yang diangkat gitu loh. Jadi ya udah, pas balik itu akhirnya Restu masuk kamar, tutup kunci, udah. Gue nyetel laporan deh kayaknya. Oke. Nah, ini Mas, baru nih. Ini jawaban dari semua. Jawabannya dari semua. Okay. Kenapa teror itu berlangsung terus sampai kayak gini kan? Terus akhirnya Restu bilang ke bapak, selama beberapa hari ini udah hampir seminggu dia dapat teror kayak gini. Bapak juga sempat mikir, lah emang apa hubungannya sama kamu ya? Walaupun si beliau ini atau yang misalkan sosoknya ini. Yeah. Itu memang pernah ngasuh gitu di waktu kecil, tapi kok bisa gitu kan? Nah, usut punya usut, ternyata mamah itu nerima sebuah benda atau baju dari si korban. Masa si dari Mbak Rani, tapi ketika meninggal. Nah, ketika meninggal itu kan pasti ada barang-barang yang diberikan. Betul. Nah, mamah tuh nerima, padahal waktu itu bapak bilang jangan nerima barang apapun yang memang ini udah meninggal gitu. Jadi kayak sebuah batasan aja gitu kan, sebuah batasan. Ketika tahu kayak lah kok mamanya nerima, terus maksudnya apa garis merahnya dari sini kan? Garis merahnya. Jadi bapak bilang kalau misalkan sosok ini nih yang memang punya keterikatan sama kamu di waktu kecil, itu dia tuh sebenarnya kayak enggak ganggu gimana gitu. Cuman ya kayak dalam artian mungkin sosoknya itu ya korinnya udah ada yang, karena waktu itu bertepatan dengan ada serangan santet juga di keluarga. Okay. Jadi ketika bertepatan dengan adanya serangan santet, si sosoknya Mbak Rani itu kayak apa ya? Ibaratnya energinya itu nyampur.
nyampur. Tapi ini santetnya itu yang belum santet yang ketahuan bentuknya. Jadi kayak ibaratnya ini kayak masih simulasi. Iya kan, masih simulasi penyerangan santet. Ya kan itu kan ada sosok pocong ireng kan. Sebelumnya kan ada sosok pocong ireng kan. Sosok pocong kan di luar dari. Nah, di luar dari ini. Sosok putih. Bener. Tapi ini simulasi penyerangan santet, Mas. Nah, jadi dengan kedatangan sosok pocong ireng terus dengan entitas sembaran ini yang awalnya itu cuman ya yang nggak terlalu mengganggu sampai kayak gitu, akhirnya energinya itu ke-blend gitu loh sama energi yang santet gitu. Jadi makin lama ya dia menyerang gitu, yang ibaratnya sampai yang ke hal-hal fisik diganggu. Jadi bukan hanya karena orang tua atau nggak mau ngambil bajunya doang sih, cuman karena memang ada serangan santet lain yang memang mengarah ke sini, yang tadinya sosok Barani itu yang memang cuman buat nampakin diri, buat say hello gitu. Iya. Ini bukan say hello doang, cuma ganggu ubrak gitu. Iya, itu tahap yang udah mengganggu dong. Iya. Neror lah. Bener. Iya, berarti tahu nih udah tahu jawaban masing-masing nih. Dia sosok hitam adalah serangan santet, simulasi. Kemudian tadi ada Mbak Rani yang ternyata bajunya masih sangkut lah di rumah. Iya. Restu. Akhirnya gimana? Apakah baju itu bajunya dibalikin lagi? Dibalikin lagi. Tapi bukan baju yang putih tadi ya? Enggak, beda. Itu kayak baju yang kayak punten kayak daster atau apa. Itu yang masih bagus sih, yang masih layak dipakai. Cuman udah tahu orang ini akhirnya bajunya dibalikin lagi, dan semenjak itu tuh serangannya berganti, bukan serangan masih terornya bukan teror Mbak Rani lagi, udah ke arah santet. Jadi kayak serangannya serangan santet. Oke, itu tadi kan tentang Mbak Rani. Iya. Misalnya didatengin sehari, 2 hari, 3 hari. Ya pada akhirnya lari terbirit-birit juga kan. Bener. Nah itu kemudian kesimpulannya adalah ternyata ada sebuah barang yang masih tersangkut lah di rumah. Tapi gimana yang santet ini? Kesimpulannya gimana? Siapa yang ngirim santet ini? Nah, kalau yang santet pribadi itu sendiri, yang ngirimnya itu adalah orang yang memang tidak ingin usaha dari Pak D itu maju. Jadi saingan bisnis. Udah saingan bisnis. Cuman kalau dibilang saingan bisnis itu karena memang bisnisnya sama, tapi ini bisnisnya beda. Jadi kayak nggak make sense nih. Nah ternyata itu selama berhari-hari setelah kejadian itu Pak Ade itu kena santet. Dalam arti kena santet itu digangguin. Jadi itu awalnya itu ngiranya biasa aja, Mas. Sekarang ngiranya biasa aja tuh sakit karena memang karena kan kalau Pak Ade itu kan kayak tempe gitu kan, pabrik tempe. Jadi kalau pabrik tempe kan kayak dia punya kinerjanya kan yang kencang banget kan, dari jam 2 siang misalkan mulai, atau jam 3 siang atau jam 4 sore sampai kadang jam 10 malam. Itu kan yang kayak ngangkat kacang rebus atau apa gitu. Itu kan kencang banget kan kerjaannya. Nah, dikira sakit karena kecapean. Jadi sehari 2 hari, ya udah nih karena demam naik atau apa. Nah, di ketiga harinya ini Bude, istrinya Pak Ade itu ngerasa ada yang janggal. Soalnya setiap kerap kali Pak Ade ini tidur, itu tuh dia tuh sering ngigo. Ngigonya tuh kayak orang yang ketakutan gitu. Terus dia pernah nih, ini yang kejadian ngerinya itu, Bude itu pernah lagi baca Al-Quran, surat Yasin guys. Dia diketawain. Dia diketawain. Dia lagi baca Al-Quran malam-malam. Oleh sosok yang nggak tahu apa. Iya, oleh sosok yang nggak tahu apa. Nanti sosoknya ketahuan sih sebenarnya. Jadi Bude itu lagi baca Al-Quran, terus dia diketawain. Terus dia kan ngetok-ngetok kamar kan, bilang, "Tuh, kamu ketawa ya?" Malam-malam sampai ketawa gitu. Jadi mikirnya Bude itu sayang ketawa. Nah, nggak lama kemudian Bude itu baru ngerasa, oh ini kayaknya Restu sering nulis horor nih. Karena dari situ, tuh kamu sering nulis horor ya malam-malam gini-gini. Iya Bude, kayaknya positive thinkingnya apa yang dituliskan itu datang, pikir Bude gitu. Tapi lambat laun Restu itu ngelihat sebuah kejanggalan, dimana kejanggalannya itu sebenarnya lewat mimpi. Jadi lewat mimpinya itu Pak Ade itu kepalanya digerogotin. Iya, apa? Sama si sosok nenek-nenek yang badannya itu kurus, tapi dia itu ngegerogotin kepala sampai ada 1 atau enggak 2 di kepalanya itu bengkak kayak koreng ya atau borok gitu. Nah, itu mimpi dari situ kok mimpinya kok kayak gini.
Akhirnya udah beberapa hari setelah sakit kan dibawakan ke puskesmas atau itu. Nah ini katanya ada berkaitan sama entah itu sakit karena demam kecapean atau gimana, pokoknya intinya gitu lah. Tapi yang setiap kali itu tuh Pak D itu yang ngerasa sakit itu bukan badan doang, tapi kepalanya juga ngerasain sakit. Nah di malam harinya itu 4 hari setelah kejadian itu Bude bilang tuh coba dong diperiksa, karena Bude itu tahu kayak aku, maksudnya kayak sometimes aku kayak punya tahu nih ada hal-hal yang aneh yang gaib gitu, kadang nanya ke Restu gitu, tuh coba dong diperiksa. Gak mungkin kan ngomongnya periksa ke bapak kan, jadi sebelum ke bapak ke aku dulu, ini ada apanya, jadi mas ini percaya nggak percaya. Jadi Restu lagi periksa, ya enggak gimana ya, bukan dukun bukan apa, cuman ya tiba-tiba aja dilalahnya tuh kayak megang jempol kaki kanannya Pak D, pas megang kayak gini sambil menjemin mata terus baca-baca kayak ayat-ayat ruqyah gitu buat nyelangin kayak gitu. Pas pas lagi megangin jempol kakinya Pak D itu kan sambil menjemin mata sambil kayak ngebacain ayat ruqyah, itu ngerasa kayak merinding gitu. Merindingnya tuh kayak perasaan tadi pas mencet biasa aja, kok pas dibacain ayat ruqyah kok merinding. Ya hasil buka mata kan, maksudnya tadi menjemin mata terus langsung ngebuka mata. Nah pas ngebuka mata Pak D kan lagi tiduran tuh posisinya. Pas buka mata ibaratnya lagi mencetin kaki di sini, kepala pasti di sana kan, lagi kayak gini. Tiba-tiba pas buka mata, astagfirullahaladzim, itu di kepalanya Pak D itu ada mulut yang lagi ngerobotin kepalanya gitu. Jadi sosok yang nenek-nenek yang tadi di dalam mimpi itu beneran lagi ngerobotin kepala. Dia ngeliat sendiri. Restu yang ngeliat. Restu yang ngeliat. Pas Restu bilang astagfirullah kan Bude kaget kan. Ada apa gitu kan. Enggak, Restu cuman buat enggak langsung on point bilang kalau yang digangguin kan pasti panik kan. Betul. Oh enggak cuman Bude Restu minta air putih gitu, air putih kan, maksudnya air putih. Restu bacain ayat-ayat yang Restu tahu, terus udah kayak gitu dilap-lap tuh di kakinya, ditetesin ke tangan terus dilap-lap. Terus sosoknya masih ada. Ini kan di depan itu lagi ada. Terus lagi ada. Terus tuh ngelap-ngelap. Iya. Nah perlahan pas ngelap-ngelap kayak gitu, entah itu sosoknya tahu atau gimana, dia itu kayak mundur mas. Tapi tuh entah gimana ya, secara mulut tuh sebenarnya nggak ada darahnya. Tapi Pak D ini kepalanya kayak kesakitan. Jadi dia tuh kayak ngegrogotin, cuman di mulutnya si sosoknya tuh kayak nggak ada darahnya. Tapi Restu kalau enggak, sih kalau mau megang kena gak sih? Enggak. Ya kalau misalkan megang dalam kategori secara gaib ya, maksudnya kalau megang ini kan, misalnya megang ini kan secara fisik bisa nih. Nah kalau misalkan megang secara gaib tuh bisa. Tapi Restu nggak mau. Dalam artian nggak mau itu sama aja kayak Restu apa ya gampangannya? Itu bisa kena dampaknya juga. Jadi sebisa mungkin untuk mengurangi segala resiko. Oke, jangan terlalu banyak. Benar. Berinteraksi. Ya biar case-nya nggak terlalu banyak. Betul. Gitu. Nah udah selesai itu, sosoknya itu kayak lama-lama mundur, terus dia tuh ngarah ke pojokan tembok. Nah pas ngarah ke pojokan tembok itu tiba-tiba kayak ngilang aja gitu. Nah baru udah selesai itu kayak Bude ini punten diminumin ke Pak D-nya. Udah diminumin, ya udah selesai diminumin. Ya pas besoknya itu sebenarnya udah agak reda mas. Oke. Agak reda. Tapi mas tahu nggak? Sosoknya marah dan dia berkeinginan buat nyerang Restu di malam berikutnya. Jadi apa? Serangannya apa lagi nih? Berarti nggak habis. Serangannya masih sama, tapi serangannya ini kan Pak Ade kan udah agak mendingan. Iya. Otomatis kan dari kemarin nggak jualan kan, karena nggak ada aktivitas produksi tempe. Iya. Nah selesai itu kan dia mulai ngeproduksi lagi kan. Nah jadi sore ini ngepas banget sore itu Restu tuh mau keluar, baru keluar kamar cek. Tapi pas langsung ngeliat keluar kamar itu Pak Ade itu lagi ngerolin tuh tempe dimasukin ke dalam plastik. Itu namanya ngerolin. Nah itu dimasukin ke dalam plastik. Pas lagi dimasukin ke plastik, itu Restu ngeliat di pundaknya Pak Ade itu nenek-neneknya masih ada.
Dia masih nyangkol, cuman dia nggak grogotin nggak. Dia cuma lagi kayak megang kayak gini doang, kayak gendong. Nah, pas Restu ngeliat, jadi kayak eye contact juga, sama kayak eye contact lagi. Restu ngeliat, sosok yang ngeliat, sosok itu tiba-tiba nurunin tangannya dulu, nurunin tangan, terus dia itu turun ke lantai gitu, kayak orang gimana ya? Kayak sosok kerdil atau apa? Itu kayak jalannya perlahan-lahan kayak gini. Karena melihat terus. Belahan menuju siapa nih? Terus tuh, ngerangkak gitu. Terus lu gimana? Nah, Restu tahu kan dia ini bakal itu, ya akhirnya Restu masuk ke dalam kamar. Tapi untuk itu, jadi kayak mikirnya gini. Kalau misalkan, gampangnya gini ya, Restu tuh waktu itu sampai punya pemikiran gini. Kalau misalkan lu mau nyerang, lu jangan nyerang sama orang yang lemah lah. Setidaknya sama orang yang gak punya backup, atau dia ini yang belum secara tahu tentang dunia kayak gini. Kalau lu mau nyerang aja ke gua. Iya. Masa di lain sisi juga Restu kayak kasihan. Kalau lu mau nyerang aja ke gua, karena Pak Ade udah tua. Dibanding gue yang masih muda, lu nyerang gue silakan, nggak masalah gitu. Ya walaupun nanti sakit atau gimana kan, Restu nggak tahu resikonya kan. Cuman kayak sebisa mungkin, lu nyerang gue aja nggak masalah. Nah selesai itu dia kayak ngerakak gitu. Anehnya mas, ini nembus pintu gitu loh. Berarti apa Restu masuk ke kamar, dia nembus pintu masih aja. Dia nembus pintu. Pas nembus pintu itu, ya ini serah ya, teman-teman boleh percaya atau enggak. Cuman kayak dalam kategori seperti ini, Restu juga dalam udah siap, dia kayak pengen eye contact sama Restu gitu kan, kayak pengen ada komunikasi. Nah ya udah, Restu tiduran jadi kayak udah siap, lu mau nyerang gue silakan. Nah tiba-tiba si sosok itu langsung ada di atas kayak gini, tapi di situ tuh dia tuh kayak nggak nyerang mas. Restu malah kayak dikasih lihat siapa orang yang nyerang dia, siapa orang yang ngirim dia. Jadi dikasih kayak throwback latar belakang. Dan ternyata orang yang nyerang si Pade ini itu adalah orang yang secara bisnisnya itu beda, tapi dia nggak suka kalau misalkan kok tiap jualan laris mulu nih, gitu. Jadi mau dikasih itu. Dan kalau istilah santet itu ada yang namanya buhul. Buhul itu tali santet atau ibaratnya jembatan atau media yang digunakan untuk menyantet. Dan mas tahu medianya di mana? Medianya itu di bawah, kayak kalau tempe itu kan, kalau itu kan kayak ada meja gitu kan buat ngejajarin tempe-tempenya. Mejanya gede. Ya, begitu. Oke. Itu di bawahnya meja. Itu yang ngiranya itu adalah tempat sampah, kayak misalkan kresek gitu, kresek sampah. Ternyata kreseknya di dalam isinya buhul. Dan pada hari itu juga Restu minta, ayo kita ke pasar ambil buhulnya. Buhul tahu soal bentuk. Buhul itu media santet atau jembatan santet. Jadi kayak misalkan ada orang yang mau disantet, itu pasti dia memiliki kayak media, entah itu rambut. Kalau dalam ini apa bentuknya apa? Nah itu kalau misalkan itu sebenarnya kayak nggak ada secara signifikan dari bentukan yang Pak D sih. Dia kayak bentukannya itu kayak tulang-tulang kering kayak gitu. Nah tulang-tulang kering kayak gitu. Cuman mungkin penggunaannya bukan penggunaan kayak rambut atau gitu, lebih ke arah entah itu nama lengkap ataupun kalau masalah weton. Makanya weton juga salah satu jadi hal yang mungkin semua orang seharusnya tidak tahu, kalau weton ini bisa juga ada yang mengarahkan kepada santet juga. Nah, ditemukan mas kayak kira hari itu juga kita langsung ke sana buat ngambil bungkusan plastik kresek hitam yang di dalamnya udah ada buhul, terus dibuka, ternyata inilah kayak tulang-tulang gitulah, terus kayak ada paku-pakunya, terus tuh kayak yang diikat gitu kain gitu. Nah terus sebelum dibuang itu sebenarnya dibawa dulu kayak ke rumah gitu, dikasih perlihat sama bapak. Terus bapak bilang ya udah ini di awalnya tuh kayak ya udah ini dilarungin aja ke sungai gitu kan. Cuman kata bapak nggak usah, ini dibakar aja. Ya udah pas langsung dibakar. Nggak lama kemudian ya Pak De sedia kalah, cuman untuk hal-hal yang kayak sebelum semuanya selesai itu bapak tuh kayak ngasih tahu ke Restu tuh kayak selama dalam beberapa hari ke depan seringin baca Al-Quran atau seringin tempat rumah itu dijadiin tempat ngaji biar hilang, gitu sih. Oke, jadi jawabannya itu ya, bahwa ada seseorang yang nggak suka melihat kesuksesan dari Pak D, kemudian membersihkannya tadi ya, ternyata ya dengan beribadah, suasana rumah dibersihkan, mengaji dan lain-lain gitu. Oke, tapi gila sih nyalinya dari kamu sendiri dan dari keluarga
Ya mudah-mudahan setelah itu udah bersih ya, Amin. bersih dan nggak ada aneh-aneh lagi kan. Kalau udah kayak gitu terus sih kebayang pasti udah Benar. betah lah ya. Benar. Nah, itu tadi pengalaman dari soal penulis. Bayangkan bahwa itu penulis itu banyak sekali bersinggungan dengan hal-hal gaib, nggak hanya cerita dari kiriman, tapi juga cerita yang dialami dari sendiri gitu. Benar. Nah, balik ke Ngundung Jiwo. Oke. Kabarnya ada yang mau disebutin dari Restu perihal buku kamu ini. Iya, alhamdulillah Ngunduh Jiwo kemarin ya, maksudnya minggu kemarin itu barusan ada salah satu kayak producer house, kayak rumah produksi yang mau ngadaptasiin Ngunduh Jiwo sebagai film layar lebar. Wow, Alhamdulillah. selamat boy. Restu mudah-mudahan lancar ya. Ini Ngundung Jiwo ini lumayan sih, tadi ceritanya tentang Rias pengantin, kemudian dia banyak sekali misteri-misteri dalam situ. Kalau divisualin lagi dalam film sih kalau menurutku sangat menarik ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan dia bisa mengundang banyak penonton. Amin ya Rob. Itu sih mungkin harus ya. Jadi Iya. terakhir adalah Ngundung Jiwo mau. Iya, sama Behave Entertainment yang kemarin itu yang filmin Air Mata di ujung saja. Wah, memang sukses ya dengan film Iya. tersebut. Dan mudah-mudahan dia juga akan mengekori suksesnya. Amin ya Rob. Amin. Oke, mungkin itu obrolan kita yang cukup panjang dan mencekam. Mulai dari tadi ada press pengantin, kemudian ada sosok yang Nero ternyata seorang pengasuh ya dari kecil. Kemudian ada juga santet yang ternyata meneror keluarga dan akhirnya oleh Restu bisa dipecahkan ternyata pelakunya ini. Iya. Nextnya Restu mau bikin apa lagi? Maybe untuk sekarang sih lagi darap cerita juga di Twitter yang judulnya Astana Kala, yang dari 2020 belum pernah dilanjutin lagi. Dalam artian lanjutan kan udah selesai. Cuman mau ada yang keduanya, Astana Kala. Astana Kala. Menjadi buku? Semoga aja. Oke, mudah-mudahan kalau jadi buku lagi kita undang lagi ke sini. Oke. Nggak harus sebenarnya, kalau harus kapan pun mau cerita horor lagi. Nanti kita dengan senang nanti akan kisah-kisah horor yang mungkin orang pikir wah horor tuh apa sih, nggak ada pelajarannya kan. Bener. Tadi misalnya kisahnya dari Restu adalah ada sosok nih tiba-tiba merangkak menuju kita. Mungkin semua orang nggak ngerasain, tapi benar, kamu bisa aja merasakan. Tapi harus ngapain kan, bingung kan? Iya. Apakah kita lari? Apakah kita membaca sesuatu? Apa gimana gitu? Nah, tipsnya dari Restu gimana kalau entah itu mungkin atau orang ini mungkin halu atau mungkin itu tuh real, apa sih yang kalau ada itu di depan mata kontan, apa yang harus kita lakukan? Ya gini mana ya, kalau misalkan sosok kayak gitu kan pasti dia memiliki kayak urusan lah, atau enggak itu urusan, atau memang dia kayak memang sekedar mengganggu. Kalau memang ya sekedar mengganggu sih, ya sebenarnya kayak misalkan doa ataupun kita ya doa aja itu insya Allah sudah menjadi kayak protect self juga untuk pribadi sendiri. Tapi kalau memang ini udah jadi ranahnya untuk kategori buat nyantet, itu kan bahaya juga kan. Nah itu juga kita harus waspada. Dalam artian waspada itu selain diri kita juga yang diprotek, itu juga rumah kita juga. Dan sebenarnya ada tips and triknya juga nih kalau misalkan teman-teman semua yang kena gangguan-gangguan seperti kayak semisal kayak nih, Mas saya sering nih diketawain sama kuntilanak. Kan sering nih kan misalnya ada orang hamil diketawain sama orang kuntilanak. Sebenarnya yang harus tahu ya, ketika kita ini mau tidur atau ketika kita ini mau istirahat itu malam, itu pojokan kamarnya itu dibacain surat An-Nas 3 kali tapi tanpa nafas. Jadi bukan tanpa nafas, jadi kayak cuma satu tarikan nafas. Jadi surat An-Nas kayak qul a'udzu birabbin nas ilahin nas bisa diwaswas sampai selesai, tapi setiap kalimat minal jinnati wan nas itu dipertekan. Nah itu tipsnya. Itulah ya. Bisa juga dia menggunakan katalis. Katalis itu kayak semisal kayak bahan-bahan alam atau yang sekedar dari alam seperti kayak tumbuh-tumbuhan. Itu bisa dijadikan sebagai protek atau pagar lah. Oh, jadi kalau kamu hobi nanam atau apa ditaruh. Betul. Selain itu menjadi estetik cantik. Betul. Itu juga bisa. Benar. Makanya kalau misalkan tiba-tiba lah gue perasaan nyiram mawar
masih segar-segar aja besok kan langsung layu mati. Nah, itu bisa Pertanda. dipertanyakan. Oke. Biasanya pertandanya itu kalau misalkan di atas rumahnya ada suara berisik, guduk guduk guduk, tiba-tiba ada orang langkah atau apa, ada suara ledakan, nah itu pertanda santet juga. Dan kita lihat nih kalau misalkan kita punya tanaman atau apa, tanamannya ada yang mati nih. Seperti kayak misalkan tanaman mawar ya. Tanaman mawar, terus kayak misalkan bunga mawar, terus Iya. kayak jahe juga Iya. itu kalau misalkan tumbuhannya mati itu bisa jadi serangan santet. Nah, kalau udah arah ke sana kita buru-buru waspada dan kita juga memproteksi diri kita dan juga keluarga kita Oke. dengan beribadah ataupun yang Iya. lainnya. Iya, maksudnya diancam ataupun tidak terancam, tapi kan menghangatkan rumah, membuat rumah Bener. nyaman kan sebenarnya membuat Enak. kita enak lah ya. Enak. Baik, nggak semata-mata. Kan ada Tahu ancaman juga. doang nih. Betul. Jadi ya mungkin itu ya sisi positifnya. Bener bahwa sisi kita selalu positifnya. dengan keluarga hangat dan membuat rumahnya di homey lah ya. Bener. Iya, oke. Itu sih mungkin Behind the Book kali ini seru banget bersama Su. Terima kasih udah Oke. gabung ceritanya Alhamdulillah. semua di balik ini cekam juga ada pelajaran yang bisa kita Alhamdulillah. sama-sama. Teman-teman Behind the Book, terima kasih sudah mengikuti kali ini. Jangan lupa buku Ngundo Jiwo. Buku Ngundo Jiwo ini sudah tersedia di Gramedia dan toko-toko buku offline lainnya di online ada di Bumi Fiksi, ada di Rebel Fiksi, ada juga di JDA Store. Bisa didapatkan dan jangan beli yang bacaan. Wah, Ya, beli asli. Oke. Terus terima kasih sudah bergabung. turun. Teman-teman baca, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa, dadah. Dadah.